Hai minasang, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal JLPT N5 dari buku Gakushudo N5. Untuk materi hari ini kita akan mulai di bagian halaman 6, tepatnya di bagian Mondai Ichi to Mondai Ni, dari bagian Dokai dan Bumpo. Seperti apa pembahasannya? Langsung saja kita mulai. Hai, Hajime Masyo. Pada bagian Mondai Ichi ini lebih berfokus pada soal-soal yang menggunakan partikel, kemudian perubahan jenis kata berdasarkan pola kalimat yang digunakan, dan juga ada soal yang membahas penggunaan kata tanya. Kita mulai dari Ichiban. Pertanyaan yang muncul yaitu Tono-san wa Kyoshitsu nani-nani imas. Karena ini menunjukkan adanya keberadaan benda yaitu keberadaan Tono-san, maka partikel yang digunakan yang tepat adalah ni. Tadashi kotae wa Ichiban desu ne, ni. Tono-san wa Kyoshitsu ni imas. Tono ada di ruang kelas. Jika kita mengambil opsi yang nomor 2 yaitu D, sebetulnya artinya juga sama, di, menunjukkan tempat. Tapi jika kita menggunakan D, ini lebih tepatnya menunjukkan tempat yang ada aktivitasnya. Tapi jika kita hanya menunjukkan tempat yang menunjukkan keberadaan saja, maka arti di ini bisa diwakili dengan penggunaan partikel ni. Hai, ni bang, Yasumi wa raishu, nani-nani haji marimasu. Tadashi kotae wa sang, kara. Yasumi wa raishu kara haji marimasu. Liburnya akan mulai dari minggu depan. Jadi, partikel yang digunakan adalah kara, yang artinya adalah dari. Untuk penggunaan partikel kara yang sering tertukar artinya yaitu dengan made. Jika made artinya adalah sampai atau hingga. Hai, sang bang. Kono toke nani-nani kino kaimashita. Tadashi kotae wa ichi. Jadi kita bisa artikan kono toke wa kino kaimashita. Jam ini dibelinya kemarin. Partikel wa di sini kita perlukan karena untuk membentuk kono toke sebagai topik dari kalimat. Kemungkinan terbesar dari kita akan bingung antara memilih wa atau memilih ga. Jika kita memilih partikel ga, maka kita posisikan kono toke ini sebagai subjek utama, sebagai pelaku. Ini tidaklah cocok ya, karena pelakunya sudah jelas, pelakunya adalah pembicaranya. Walaupun di sini kalimatnya tidak dicantumkan bagian watashi. Jika tidak ada watashi, berarti pelakunya ini adalah saya. Hai, gobang. Haha wa supae kaimono shi nani-nani dekakemashita. Kanji yang pertama ini dibaca haha, dan kanji yang ada di bagian akhir kalimat ini adalah dibaca dekakemashita yang artinya adalah pergi keluar. Partikel yang digunakan untuk menunjukkan kita pergi keluar untuk melakukan apa, ini adalah partikel ni, yang bisa kita artikan untuk. Jadi jawaban yang benar ada di bagian nomor 4. Kaimono shini dekakemashita. Ibu pergi keluar untuk berbelanja ke supermarket. Hai, Rokubang. Tsukue no ue ni wa pen ya kami nani-nani ga arimasu. Kita lihat pada kalimat ini adanya digunakan partikel ya yang digunakan untuk menunjukkan beberapa contoh benda. Karena kita menggunakan partikel ya, maka jawaban yang diperlukan adalah ni, nado. Yang bisa kita artikan tsukue no ue ni wa pen ya kami nado ga arimasu. Di atas meja ada ballpoint, ada kertas, dan lain sebagainya. Jika kita menggunakan ni wa maupun menggunakan ni, ini sebetulnya artinya adalah sama.
Yang membedakan adalah jika kita menggunakan ue niwa, tsukue no ue niwa itu lebih spesifik. Kita hanya membahas satu benda saja, yaitu yang di atas meja. Itulah perbedaan penggunaan partikel ni dan partikel niwa untuk menunjukkan tempat keberadaan suatu benda. Hai, nana bang. Mado kara, kaze, nani haitte, suzushii desu. Di sini ada beberapa kanji yang kita harus tahu cara bacanya ya. Kanji yang pertama itu adalah kaze. Dan kanji yang kedua itu dibaca haitte, yaitu artinya masuk. Tadashi kotae wa ni bang. Ada dua alasan kenapa kita harus memilih partikel ga untuk melengkapi kalimat di nomor 7 ini. Kalimat yang pertama, karena kita menganggap kaze ini sebagai subjek kalimatnya. Subjek yang mana mengarah pada pelaku. Pelakunya di sini adalah angin, kaze. Dia masuk dari jendela, kemudian membuat sejuk. Dan penyebab yang kedua kenapa kita memilih ga di sini karena kita menggunakan kata kerja hairimasu. Hairimasu yang merupakan kata kerja intransitif, tidak memerlukan objek tapi dia memerlukan subjek. Oleh karena itu, partikel yang digunakan adalah partikel ga. Hai, hachi bang. Kesa, kohi, nani nomimasen deshita. Jadi kanji yang pertama itu dibaca kesa, tadi pagi. Dan kanji yang kedua dibaca nomimasen deshita, tidak minum, untuk kata kerja negatif lampau. Untuk melengkapi kalimat ini, tadashi kotae wa ni shika. Kesa kohi shika nomimasen deshita. Tadi pagi hanya minum kopi. Di bagian pilihan nomor 8 ini, pasti kita bingung antara menggunakan shika atau menggunakan dake. Karena shika dan dake sama-sama artinya bisa kita artikan cuma atau hanya. Bedanya adalah jika kita menggunakan shika, ini kata kerjanya haruslah bentuk negatif. Kohi shika nomimasen deshita. Tapi jika kita menggunakan dake, ini kata kerjanya haruslah bentuk positif. Jadi kalimatnya akan menjadi kohi dake nomimashita. Hanya minum kopi. Hai, kyou bang. Soji o shimashita kara heya ga kirei nani narimashita. Kita lihat di sini adanya penggabungan kata sifat na kire dengan kata kerja narimashita. Oleh karena itu, partikel yang diperlukan adalah partikel ni. Jawabannya ada di bagian sang. Jadi kalimat lengkapnya adalah soji o shimashita kara heya ga kirei ni narimashita. Karena sudah bersih-bersih, jadi kamarnya menjadi bersih. Hai, Jubang, dare, nani kotae o oshiete kudasai. Dari pilihan jawaban ada mo, ga, ni, sore kara ka. Yang paling tepat digunakan untuk melengkapi kalimat ini adalah bagian yang nomor 4, yaitu ka. Dare ka kotae o oshiete kudasai. Seseorang tolong beritahu jawabannya. Untuk menunjukkan subjek kalimat ini kemungkinan ada yang menjawab ga ya. Jika kita menggunakan ga, ini biasanya diakhiri dengan kalimat berita biasa atau diakhiri dengan kalimat yang menunjukkan kalimatannya. Misalkan, dare ga kotae o oshiemashita ka. Jadi bisa kita artikan, siapakah yang memberitahu jawabannya. Jika kita menggunakan partikel ga untuk menunjukkan subjek pada kalimat berita dengan kata kerja positif, misalkan seperti ini. Yamada-san ga kotae o oshiemashita. Yang bisa kita artikan, Yamada-san lah yang memberitahu jawabannya. Hai, Juichi bang. Kono kabang wa amari nani desu. Tadashi kotae wa sang takakunai. Kono kabang wa amari takakunai desu. Tas ini tidak begitu mahal. Karena kita menggunakan ada kata keterangan amari, maka bagian akhir dari kalimatnya haruslah bentuk negatif. Pada bagian jawabannya ada hosoi. Hosoi ini artinya adalah tipis atau ramping. Hosokunai adalah bentuk negatifnya.
Hai, Juni bang, dozo piano nani-nani kudasai. Kita lihat bagian pilihannya ada hite, hikite, hitte, dan hite. Kata kerja yang digunakan adalah hikimas karena menunjukkan arti memainkan alat musik. Hikimas jika kita gunakan menjadi bentuk T, maka yang benar adalah ichibang, hite. Hai, jusang bang. Shigoto ga nani-nani atau de uchie kaerimasu. Karena pada kalimat ini menggunakan pola kalimat atau de yang artinya adalah setelah, yang mana sebelum atau de harus menggunakan kata kerja bentuk lampau pendek atau kata kerja bentuk ta. Oleh karena itu, yang benar adalah yong, owatta. Shigoto ga owatta atau de. Setelah pekerjaannya selesai, uchie kaerimasu. Pulang ke rumah. Hai, Juyong bang. Basu ga nakanaka nani-nani komarimashita. Tadashi kotae wa yong, konakute. Kalimat lengkapnya menjadi basu ga nakanaka konakute karena bisnya tidak kunjung datang, komarimashita. Saya kebingungan. Kata kerja konakute ini berasal dari kata kerja kimaseng, dijadikan bentuk futsuke konai. Karena akan digabungkan dengan bagian kalimat yang lain, maka bagian i ini harus diganti menjadi kute. Pembentukan kata kerja dari bentuk nai menjadi kute yang digabungkan dengan kalimat berikutnya ini memiliki arti karena. Basu ga nakanaka konakute. Karena bisnya tidak kunjung datang, komarimasu, saya kebingungan. Hai, Jugo bang. Nihon no kimono nani-nani tai desu ne. Kita lihat kalimat ini diakhiri dengan bagian tai desu ne yang menunjukkan kata kerja bentuk keinginan. Oleh karena itu, tadashi kotae wa ichi. Nihon no kimono kitai desu ne. Ingin memakai kimono Jepang ya. Kata kerja ini berasal dari kata kerja kimas yang artinya adalah memakai baju. Oleh karena itu, jika akan diubah menjadi bentuk ingin memakai, maka bagian masnya harus dihilangkan diganti dengan tai. Kitai desu, ingin memakai. Hai, ju roku bang. Sumimasen, toire wa nani-nani desu ka? Tadashi kotae wa ni, dochira. Sumimasen, toire wa dochira desu ka? Toiletnya ada di sebelah mana? Jika kita menggunakan pilihan yang pertama yaitu donata, artinya adalah siapa. Jika kita menggunakan bagian yang sang yaitu dono, artinya adalah yang mana. Sedangkan jika kita menggunakan yong, dona, artinya adalah yang bagaimana atau yang seperti apa. Hai, tsugi wa mondai ni. Di bagian mondai ni ini kita harus merangkaikan beberapa potongan kata yang ada pada pilihan jawaban untuk dijadikan satu menjadi kalimat yang benar. Di bagian kata yang bertepatan dengan bagian bintang, inilah yang nantinya akan dijadikan jawaban yang benar. Di sini akan langsung saya berikan hasil dari rangkaian yang benar. Kita mulai ya dari Ju Nanabang. Kono hea ni wa isu ga hitotsu shika arimasen. Di kamar ini hanya ada satu buah kursi. Di sini bagian yang bertepatan dengan bagian bintang adalah partikel ga. Hai, ju hachibang. Nihon ni ikitai desu ga itsu ni naruka wakarimasen. Kalimat ini bisa kita artikan, saya ingin pergi ke Jepang sih, tapi kapan jadinya saya tidak mengerti. Ini kalimatnya saya tidak yakin ya, kalimat ini kalimat bahasa Jepang. Saya merasa kalimat ini adalah kalimat bahasa Indonesia. Itsu ni naruka wakarimasen. Memang sih secara struktur penggabungan kata per katanya ini sudah sesuai dengan ketentuan. Tapi bagian itsu ni naruka, kapan jadinya, ini adalah kalimat bahasa Indonesia ya. Karena sebetulnya setelah itsu itu biasanya tidak diberikan partikel ni.
Jadi, harusnya kalimat ini supaya lebih natural diucapkan dalam bahasa Jepang menjadi Nihon ni ikitain desu ga itsu ikuka wakarimasen. Kapan perginya, saya tidak tahu. Harusnya seperti itu. Selain itu, kita lihat adanya penggunaan partikel ni setelah kata nihon. Nihon ni ikitain desu ga. Jadi, partikel ni bisa juga digunakan untuk mengganti partikel e untuk menunjukkan kemana kita akan pergi. Nihon e ikitain desu ga. Nihon ni ikitain desu ga. Yang manapun ini bisa kita gunakan. Perbedaannya adalah sebetulnya yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari itu adalah menggunakan ni. Jika kita menggunakan e, maka ini kesannya lebih formal atau kalimatnya lebih baku. Hai, 19番. Ani sang no kasa wa dore desu ka? Are desu. Aoi no desu. Yang bertepatan dengan bagian bintang adalah bagian ano. Jadi, tadashi kotae wa 2番. Kalimat ini bisa kita artikan payungnya Anisang yang mana? Are desu, yang itu. Aoi desu, yang warnanya biru itu. Jadi, jika ada partikel no yang digabungkan dengan kata sifat i, maka ini akan membentuk status kata sifat i menjadi statusnya kata benda. Aoi no desu, yang warna biru. Hai, 20番. Kyou wa kaze ga tsuyokute samui desu. Yang bisa kita artikan, hari ini anginnya kuat dan dingin. Yang bertepatan dengan bagian bintang ini adalah tsuyokute. Tadashi kotae wa 2 desu. Hai, 21番. Nihon de Fujisan wa ichiban takai yama desu. Kalimat ini bisa kita artikan, di Jepang, Gunung Fujilah yang merupakan gunung yang paling tinggi. Yang bertepatan dengan tanda bintang adalah Ichiban. Deskara tadashi kotae wa 4. Hai minasan, kyou no benkyou wa mo owarimashita. Otsukaresama deshita. Terima kasih atas kerja kerasnya dan terima kasih atas waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashi Nihongo. Jika minasan masih memiliki pertanyaan seputar penjelasan pembahasan JLPTN 5 kali ini, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Dan jika minasan masih memiliki pertanyaan lain seputar belajar bahasa Jepang atau studi ke Jepang, bisa dikirimkan melalui DM Instagram ke Instagram pribadi saya ada di sini. Atau bisa juga dikirimkan ke Instagram official Yasashi Nihongo, yang manapun nanti akan saya respon. Dan bagi minasan yang bertanya sebaiknya saya membeli buku-buku bahasa Jepang di mana? Misalkan beli buku untuk persiapan JLPT, seperti ini ya, Top Score JLPTN 5 dan NAT Q5, atau buku-buku Minano Nihongo, ini minasan bisa kunjungi Instagram @thejapanscribe, atau bisa juga kunjungi official websitenya ada di sini. Minasan bisa berbelanja secara online, secara praktis, secara mudah, dan secara aman jika menghubungi Instagram @thejapanscribe atau bisa juga kunjungi official websitenya ya. Nanti minasan bisa konsultasi dengan admin The Japan Scribe, menanyakan sebaiknya saya beli buku yang mana sesuai dengan keperluan. Oke minasan, sekian dulu ya untuk materi belajar kita kali ini. Sampai jumpa di video belajar berikutnya. Mite kurete, domo arigatou gozaimashita. Ja, mata ne. Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Hai teman-teman pencari beasiswa studi ke Jepang,
Atau kamu yang ingin bekerja di perusahaan Jepang, apa sih kunci sukses dapat sertifikat JLPT atau NAT dengan nilai terbaik? Pahami konsep soal dengan baik dan tepat. Ini nih referensi terbaik dengan 10 paket soal dan pembahasan yang gamblang. Top skor JLPT N5 dan NAT Q5. Kamu dapat belajar dengan nyaman karena buku dikemas menjadi 2 bagian, yaitu paket soal dan pembahasan. Paket soal disertai fitur digital untuk lembar jawab digital, mendengarkan soal audio listening, melihat skor nilai, dan analisis butir soal yang menjadi titik lemah yang belum kamu kuasai. Buku kedua adalah panduan belajar otodidak buat kamu. Pembahasan lengkap dicetak 2 warna, berbahasa Indonesia, dan video tutorial dalam sekali klik. Top skor JLPT N5 dan NAT Q5, metode terbaik meraih nilai tertinggi. Akira Menaide, Gambarimasu.